Oke, kita mulai ya. Dalam tradisi Yahudi kuno, pernikahan itu bukan sekedar upacara biasa loh, tapi sebuah simca, sebuah perayaan sukacita yang penuh makna, yang ternyata menyimpan sebuah kisah yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Pernah kebayang nggak sih gimana kalau setiap detil dalam tradisi kuno ini sebenarnya adalah semacam cetak biru kenabian, sebuah perumpamaan hidup yang menyingkap hubungan antara Tuhan dan umatnya? Dan ini bukan interpretasi baru loh. Alkitab sendiri kan pakai metafora yang kuat banget soal ini. Persatuan antara Sang Mesias dan para pengikutnya itu disamakan dengan ikatan manusia yang paling sakral, sebuah pernikahan. Oke, masuk ke bagian pertama. Poin penting yang harus kita pegang dulu nih, pernikahan Yahudi kuno itu bukan acara satu hari selesai. Ini adalah sebuah proses hukum yang terstruktur yang dimulai jauh sebelum pasangannya tinggal bersama. Jadi perjalanannya itu ada 3 tahap yang jelas banget. Mulai dari komitmen, terus lanjut ke pertunangan yang sifatnya resmi dan mengikat secara hukum, yang namanya erusin. Nah, di jantung proses ini ada yang namanya ketubah. Ini tuh semacam kontrak hukum di mana mempelai pria berjanji untuk menyediakan dan melindungi mempelai wanitanya yang secara langsung mengangkat status dan keamanan si wanita. Terus ada juga yang namanya mohar atau harga untuk mempelai wanita. Eits, ini bukan kayak jual beli ya, ini lebih ke bukti komitmen dan kemampuan si pria, sekaligus menunjukkan betapa berharganya sang mempelai wanita di matanya. Nah, disinilah paralelnya jadi kelihatan jelas banget kan? Ini seperti cerminan kisah Sang Mesias yang membayar harga paling mahal untuk mempelainya, yaitu kita, gereja, dengan darahnya sendiri. Dan setelah semua syarat ini disetujui, perjanjian itu dikunci atau dimateraikan. Caranya? Mereka berdua minum dari satu cawan anggur yang sama, sebagai simbol kehidupan baru yang akan mereka jalani bersama. Oke, kita lanjut ke fase berikutnya. Setelah pertunangan resmi, pasangan ini nggak langsung tinggal bareng loh. Justru disinilah bagian yang paling unik dimulai, masa penantian dan persiapan. Jadi si mempelai pria ini akan pulang ke rumah ayahnya. Buat apa? Buat membangun rumah baru untuk calon istrinya. Sebuah janji yang kalau kita dengar, rasanya familiar banget ya, mirip seperti yang Yesus katakan ini. Sementara si pria membangun rumah, mempelai wanitanya gimana? Nah, dia atau kalah menggunakan waktu ini yang bisa sampai setahun untuk menguduskan dirinya. Dia mempersiapkan segalanya untuk hari besar nanti dan fokusnya cuma satu, menantikan kekasihnya kembali. Masa penantian ini adalah setting yang sama persis dengan perumpamaan terkenal dari Yesus tentang 10 gadis. Dan ini memunculkan pertanyaan yang bikin penasaran kan? Kenapa sih gadis-gadis yang bijaksana itu kelihatannya pelit banget sama minyak mereka? Bedanya itu bukan cuma soal punya pelita atau enggak, tapi soal punya cadangan minyak. Yang bijak atau chokhmah itu punya persiapan batin, punya pandangan ke depan. Sementara yang bodoh atau ivalet, ya cuma kelihatan siap dari luar aja, dalamnya kosong. Dan ini dia poin utamanya. Minyak di sini tuh bukan barang fisik yang bisa kamu pinjam atau beli dadakan. Ini simbol dari sesuatu yang sangat personal, sesuatu yang nggak bisa ditransfer, kayak karakter, iman yang sejati, perbuatan baik, semua itu harus kamu bangun sendiri dari waktu ke waktu. Oke, setelah masa penantian yang panjang itu, akhirnya tibalah puncaknya. Sang mempelai pria datang kembali, dan seringnya kedatangannya itu nggak terduga, bisa jadi di tengah malam untuk menjemput mempelai wanitanya. Nah, saat penyatuan kembali ini ada 2 ritual yang indah banget. Yang pertama namanya badeken. Ini adalah momen di mana mempelai pria sendiri yang menaruh cadar di wajah mempelai wanitanya. Kalau dari sejarah, tradisi ini muncul dari kisah Yakub yang kan dulu ditipu menikahi wanita yang salah. Jadi badeken ini untuk memastikan dia menikahi orang yang tepat. Tapi makna rohaninya jauh lebih dalam. Ini adalah simbol bahwa yang paling berharga itu bukan penampilan luar, tapi karakter dan jiwa di dalamnya. Ritual kedua, pasangan ini akan berdiri di bawah sebuah kanopi yang disebut cupah. Ini bukan sekedar dekorasi, tapi simbol dari rumah baru yang akan mereka bangun bersama. Dan disinilah gambaran perlindungan ilahi itu jadi jelas banget. Cupah ini kan terbuka di keempat sisinya ya. Ini melambangkan keramahan. Tapi yang lebih penting lagi, ini adalah janji perlindungan dan kesetiaan Tuhan, seolah-olah Tuhan sendiri yang menaungi rumah tangga baru mereka. Nah, setelah semua janji diucapkan di bawah cupah, barulah pestanya dimulai. Tapi perayaan ini pun menunjuk pada sebuah pesta lain yang jauh lebih besar lagi yang akan datang. Pesta pernikahannya ini nggak cuma sehari loh, tapi berlangsung selama 7 hari. Sebuah perayaan sukacita besar yang dibagikan bersama seluruh komunitas yang disebut Sheva Brachot.
Dan perayaan 7 hari ini adalah gambaran kecil dari apa yang dinubuatkan sebagai perjamuan kawin anak domba. Pesta sukacita terbesar saat Sang Mesias akhirnya bersatu secara kekal dengan umatnya. Jadi, kalau kita rangkum, dari mulai perjanjian sampai ke perayaan, setiap langkah pernikahan Yahudi kuno ini bukan cuma ritual kosong. Semuanya merangkai sebuah kisah cinta yang luar biasa, kisah tentang penebusan, dan penantian yang penuh kesetiaan. Artinya, tradisi ini bukan cuma cerita sejarah. Ini adalah cermin buat kita di masa sekarang. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan baik-baik. Kalau hidup kita sekarang ini adalah masa penantian, apakah pelita kita punya cukup minyak?